rabbil alamin. Astaghfirullahal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa darad dairin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'limun naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'iri salihin amin ila anqal. Wa dzakara Syekhul Imam al-Ajal Ustaz Radiyuddin An-Naisaburi fi kitab Makarimul Akhlaq anna dzal qarnain lamma arada an yusafira liyastawliya 'ala al-masyriq wal maghrib syawara al-hukama wa qala kaifa usafiru li hadzal qadri min al-mulki fa inna dunya qalilatun faniyah wa mulku dunya amrun hagir falaysa hadha min 'uluwil himmah. فقال الحكماء سافر ليحصل لك ملك الدنيا والآخرة فقال هذا حسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره استفسافها. وقيل فلا تعجل بأمرك واستدمه فما صلى عصاك كمستديم. قيل قال أبو حنيفة لأبي يوسف رحمه الله تعالى كنت بليدا أخرجتك المواظبة في الدرس وإياك والكسل فإنه شؤم وآفة عظيمة. Setelah kemarin kita diingatkan bahwa semestinya bagi talibul ilm itu harus memiliki keinginan yang besar, kemauan yang tinggi, yang luhur untuk mendapatkan ilmu. Sehingga digambarkan orang yang ingin menghafal seluruh kitabnya Imam Muhammad bin Hasan, yang beliau itu adalah pengarang banyak kitab, dan di situ dia juga diiringi dengan semangat serius konsisten dalam belajarnya, maka dia bisa menghafalkan kebanyakan dari kitabnya Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Hasan atau paling tidak separuhnya. Nah, tapi kalau gak punya semangat yang besar, keinginan yang kuat, keinginan yang luhur, maka dia tidak akan mendapatkannya. Karena itu di sini diceritakan oleh Syekh Radiyuddin An-Naisaburi di dalam kitab Makarimul Akhlaq bahwa Dzulqarnain ini ada yang menyatakan dia adalah nabi. Namun ketika Sayyidina Ali ditanya apakah dia ini nabi atau raja, maka dijawab oleh Imam Ali, lam yakun nabiyan wala malikan walakin kana abdan ahabballaha wa ahabbahullah. Apakah beliau ini nabi atau raja? Bukan raja, bukan nabi, tapi dia adalah seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan mereka para ulama menyatakan bahwa Dzulqarnain adalah seorang raja yang adil, yang saleh.
Kenapa kok dipanggil dengan Dzulqarnain? Padahal namanya ada yang mengatakan Marzuban bin Mirzabah. Marzuban bin Mirzabah al-Yunani, keturunan Yunan bin Thabit bin Nuh. Keturunan Yunan bin Thabit bin Nuh. Ada yang mengatakan namanya Al-Iskandar bin Failasuf bin Yamalus Ar-Rumi, orang Romawi. Kenapa dinamakan Dzulqarnain? Banyak pernyataan para ulama. Ada yang mengatakan karena kekuasaan Dzulqarnain itu bisa mencapai ujung bagian barat dan ujung bagian timur. Ada juga riwayat dari Abu Tufail dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Dzulqarnain ini memerintahkan kaumnya untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaumnya ini enggak terima, justru Dzulqarnain dipukuli di bagian qarn, bagian kepala sebelah kanan ini dipukul, akhirnya meninggal. Dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan takwa lagi kepada mereka, dipukul sebelah kiri, kemudian meninggal, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dinamakan dengan Dzulqarnain. Lah Dzulqarnain ini pernah ketika beliau hendak safar, bepergian, tujuannya untuk bisa menguasai dari timur sampai barat, menjadi pemimpin dari timur sampai barat. Beliau bermusyawarah kepada para ahli hikmah, dan beliau mengatakan kepada mereka, bagaimana saya bepergian untuk kehormatan dari kerajaan ini, sedangkan dunia itu adalah nilainya kecil dan binasa. Sudah nilainya kecil dan binasa. Wa mulku dunia, dan kerajaan dunia itu amrun hakir, perkara yang remeh. Jadi raja di dunia itu adalah hal yang biasa. Dan kalau sudah seperti itu, maka kalau bepergian saya tujuannya untuk menguasai barat dan timur, maka itu adalah keinginan, kemauan yang rendah. Falaisa hadza min uluwil himmah, ini bukan keinginan, kemauan yang besar, kemauan yang rendah. Maka dijawab oleh ahli hikmah, kalau begitu safir liyahsulalakamul dunya wal akhirah. Kalau gitu kamu bepergian tujuannya kamu berjihad di jalan Allah untuk mendapatkan kemuliaan, menjadi raja di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Bukan untuk menjadi dunia, menguasai barat dan timur, tidak. Berjihad di jalan Allah untuk mendapatkan kerajaan di dunia, untuk menguasai dunia dan kerajaan di akhirat. Karena jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah nilainya itu kerajaan di akhirat, maka beliau mengatakan faqala hadza hasan. Nah, ini baru benar. Ini baru kemauan yang besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu sifsafaha.
Allah itu suka dengan perkara-perkara yang luhur, perkara-perkara yang mulia di dalam agama. Allah puas ketika orang memiliki kemauan yang tinggi di dalam urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, dengan konsisten, terus menerus, ikhlas menjalankannya, maka Allah akan mencintainya. Orang yang memiliki semangat dalam urusan akhirat, kemauan yang tinggi dalam urusan akhirat, maka Allah suka dengan orang tersebut. Karena itu para aulia, orang-orang soleh dahulu selalu memiliki kemauan, keinginan yang besar. Dicontohkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika yang selalu menjaga Nabi di waktu malam, dilihat kasihan Nabi, diperintahkan pulang. Maka Nabi mengatakan, menawarkan, apa yang kamu inginkan? Kata orang tersebut, aku enggak ingin apa-apa ya Rasulullah kecuali satu, murafaqataka fil jannah, orang yang bisa mendampingimu nanti di surga. Lah, ketika Nabi mendengarkan itu, Nabi mengatakan, ya, tapi fa inni ala dzalika bi kasratis sujud. Bantu aku untuk merealisasikan hal itu dengan banyaknya sujud. Loh, ini keinginan yang sangat besar. Bukan hanya masuk surga. Sayyidina Sauban pucat wajahnya. Kenapa? Karena mikir, kalaupun saya masuk surga, derajat saya enggak sama dengan Nabi. Nabi di mana, saya di mana. Terus kalau gitu, kalau saya enggak masuk surga, masuk neraka, lebih lagi. Maka 3 hari saat itu Sauban dalam riwayat enggak bisa makan, enggak bisa tidur, sehingga pucat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada apa ini Sauban? Jawab oleh Sayyidina Sauban, diceritakan, ya Rasulullah, aku teringat ketika aku berpisah denganmu, rindu besar, sehingga saya membayangkan kalau saya masuk surga enggak sama tempatku dengan tempatmu. Kalaupun saya enggak masuk surga, masuk neraka, itu lebih parah lagi. Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, turun ayat, "Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Nah, turun ayat tersebut, orang yang taat kepada Allah, taat pada Rasul, maka mereka orang-orang yang taat itu akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama orang-orang syuhada, orang siddiqin, dan mereka adalah teman-teman yang sebaik-baiknya. Nah, begitulah ya keinginan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulul himmah, kemauan yang sangat besar. Dikatakan, fala ta'jal bi amrika wastadimhu. Kalau melakukan sesuatu itu jangan tergesa-gesa untuk membayangkan sudah dapat hasilnya. Mosok seket kerja sedina rong dina njaluk gaji wis sak wulan. Kerja dulu, nanti dapat gajinya kok. Jangan khawatir. Melakukan apapun, belajar ilmu, jangan tergesa-gesa. Jauh belajar sedina langsung jadi alim ulama, langsung jadi aulia. Kita hajat sepisan jauh langsung wah menikmati qiyamul lail, menjadi orang yang dekat dengan Allah. Nah, kon pikir mie digodhog dadi siji langsung mateng. Ya, bukan, ini butuh konsisten yang tinggi untuk bisa mendapatkan itu.
Berapa kali kita mendengarkan mereka para aulia itu bisa menikmati qiyamul lail setelah berusaha selama puluhan tahun. Qabatul laila 20 sanatan fatana'amtu biha 20 sanatan. Aku belajar bisa menikmati qiyamul lail itu selama 20 tahun. Di rutini, di istiqomai tetap qiyamul lail, walaupun sudah payah, walaupun sudah capek, walaupun sudah ibadah dari pagi, dari siang, sore, malam, tetap bangun malam dipaksa, enak gak enak dirasakan aja. Akhirnya fatana amtu biha 20 sanatan. Sudah 20 tahun ini aku bisa merasakan nikmatnya qiyamul lail, nikmatnya bangun malam. Nah, kita juga gitu, ketika belajar ilmu jangan baru belajar jauh langsung saya baru belajar ini langsung paham semuanya. Ya, akhirnya ulama kabeh, ya, semuanya jadi ulama, nggak ada orang bodoh. Apa dalam sebuah syair itu dikatakan apa itu dalam sebuah syair dikatakan maknanya ilmu itu yudraku bil munah. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan hanya angan-angan. Kalau bisa didapatkan dengan angan-angan, maka nafil bariyati jahilu. Lau kanal ilmu yudraku bil munah. Kalau ilmu itu bisa didapatkan dengan angan-angan, maka nafil bariyati jahilu. Enggak ada di dunia ini orang bodoh. Enggak ada orang bodoh. Semuanya bukan hanya dengan angan-angan. Jangan tergesa-gesa. Wastaqimhu. Istiqomah dulu. Konsisten dulu. Sabar dalam menjalankannya. Fama shalla asaka kamustadimi. Enggak ada yang bisa meluruskan tongkatmu kecuali ketika ditelateni. Ya. Dulu orang pakai tongkat besi. Besi itu kalau mau diluruskan bagaimana caranya? Dipanasi. Nggak mungkin langsung ditekuk, bisa patah. Kalau orangnya kuat ya bisa patah. Kalau orang nggak kuat ya pancet kayak bablas. Gimana caranya? Dipanaskan dulu di air api, kemudian baru diluruskan. Dekek langsung lemes, enggak, nunggu. Begitulah orang yang mencari ilmu, sabar, pelan-pelan. Ya, kalau bahasanya dulu itu pelan-pelan Pak Supir, ya. Pelan-pelan, dikit-dikit. Nah, kalau sudah kena nanti waktunya akan dibuka oleh Allah pintu pemahamannya, dia akan mudah memahami segala ilmu. Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada muridnya yang bernama Abu Yusuf. Beliau mengatakan, dulu kamu ini orang bodoh. Yang membuat kamu bisa keluar dari kebodohan, kamu konsisten terus-menerus belajar sehingga kamu dapatkan. Karena itu wa iyyaka wal kasal, hati-hati jangan malas. Kenapa? Fa innahu syu'mun. Sebab malas itu adalah keburukan. Wa afatun azimah, dan bahaya yang sangat besar. Dengan malas orang itu akan bisa mendapatkan banyak masalah. Gak ada orang malas itu enak, gak ada. Orang malas itu akan mendapatkan banyak masalah, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Semangat, ijhad wala taksal wala taku ghafilan. Fanadamatul uqba liman yatakasalu. Penyesalan terbesar itu akan dirasakan oleh orang-orang yang bermalas-malasan, dan itu termasuk salah satu sifat orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau taat, dicontohkan dalam ayat Al-Qur'an itu dengan sholat,
Sholatnya mereka orang munafik itu kusala, malas-malesan. Sama tanda orang munafik, tanda orang punya nifak dalam hatinya, kalau disuruh belajar ilmu agama malas. Coba urusan dunia, capek tetap berangkat, ngantuk tetap berangkat. Kalau pengajian, aku kuat aku. Ya memang repot ya. Dapatnya duit sama pahala itu milih duit aja nih. Nah, kalau kita gaya enggak, saya milih pahala. Realitanya, kalau omongan semua orang bisa ngomong. Realitanya kalau kita itu perbandingannya duit sama pahala, kita itu milih pahala ngomong. Realitanya duit kabeh. Coba imang sadurunge berangkat telepon, entarno aku nang Surabaya, gak teko rene. Gak ngene teko rene. Kenapa? Itu kita. Itu kita. Makanya kita harus punya karakter yang berbeda dalam diri kita. Urusan agama kita lebih kedepankan, kita lebih utamakan. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu manfaat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita konsisten dalam mencari ilmu, semangat dalam mencari ilmu. Allah tanamkan dalam hati kita keinginan yang kuat dalam mendapatkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadratul Fatihah.